Selamat pagi semua. Hari ini kita ada di episode kedua Interlude Intermission, yaitu podcast Interlude Design. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Bujayanto Chandra. Beliau adalah seorang akademisi, praktisi yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di industri arsitektur. Beliau ini adalah pakar green building di Indonesia, banyak menangani commercial building, baik itu pemerintah maupun swasta. Beliau mensertifikasi dan mengaudit banyak gedung untuk keperluan green building. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas sebetulnya apa sih yang kita sebut green building, kemudian bagaimana penerapannya, baik itu untuk komersial maupun untuk residensial. Langsung saja, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih Pak Budi sudah menyempatkan waktunya pagi ini. Kita mau diskusi Pak. Jadi di industri arsitektur ini mungkin banyak orang yang bertanya mengenai green building sebagai satu isu yang sekarang ini lagi cukup trending ya. Nah, cuma kita ingin tahu lebih dalam sebetulnya apa yang disebut dengan green building. Karena apakah nanti orang berpikir bahwa bangunan itu berwarna hijau atau dikasih tanaman-tanaman itu sudah green building. Nah, kira-kira bisa mungkin jelaskan ke kita secara prinsipnya, Pak? Ya, oke. Sebenarnya green building itu kalau bahasa Indonesianya kan bangunan gedung hijau, gitu kan. Dari kata-katanya sendiri kadang-kadang diterjemahkan agak kurang tepat. Biasanya ada yang nyebut bangunan hijau. Tapi kalau building itu bahasa Inggrisnya kalau diartikan itu sebetulnya bukan bangunan, tapi bangunan gedung, ya, karena bangunan itu bisa jalan raya, dam, lapangan terbang, ya, itu bangunan. Tapi kalau kita ngomong bangunan gedung, itu building, ya tadi ya, berarti green building. Sebenarnya bangunan gedung hijau itu apa, atau green building, itu sebetulnya adalah suatu desain, ya, suatu desain bangunan, ya ini berkaitan dengan arsitektur ya, desain bangunan, ya, yang meminimalkan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan penghuni, gitu kan. Nah, kenapa meminimalkan pengaruh negatif, gitu kan? Karena kita bayangkan aja ada suatu lahan yang sebetulnya subur, banyak penghijauan, banyak juga ada hewan yang berkeliaran di situ, kemudian ada pembangunan yang mengikis seluruh lapisan daripada lahan tersebut. Padahal di lahan tersebut kan sebetulnya sudah ada ekosistemnya, ya, ada rantai makanan, kemudian itu kan hilang, gitu kan. Nah, itu salah satunya itu di dalam waktu konstruksi, pekerjaan konstruksi. Belum lagi nanti waktu operasional, gitu kan. Waktu kita banyak memakai listrik, air, gitu kan, mengkonsumsi sumber daya yang juga nanti lama-lama juga sumber daya itu akan terbatas ya, akan berkurang secara drastis juga. Kemudian juga pengaruh terhadap kesehatan penghuni. Bangunan itu ada yang mungkin Bapak pernah dengar sick building syndrome, ya, jadi bagaimana suatu zat kimia dari cat atau suatu perekat kayu, ya, yang dapat menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia, gitu. Ya, itu kalau kita sebutnya biasanya green building itu tujuannya adalah biasanya 3P. Tadi yang saya sebutkan kan planet, lingkungan. Yang P kedua itu people, ya, tadi saya sudah sebutkan. Ya. Nah, nanti kita akan bicara lagi, mungkin yang satunya lagi, P itu adalah profit. Nah, sebetulnya green building itu selain membuat penghuni itu nyaman, sehat, dan juga nanti bagi pemilik gedung itu ada menimbulkan profit, gitu ya, keuntungan. Oh, menarik ya, ada profit ya? Ya, itu kalau planet saya sering dengar kan katanya sekarang kan isu global, iklim, ya, sehingga mungkin alangkah lebih baik kalau semua gedung itu didesain
green, bangunan gedung hijau. Nah, tapi kalau ke profit, kira-kira bagaimana Pak? Sedangkan mungkin di luar sana mereka yang tahu membuat gedung hijau itu mahal. Baik materialnya, cara konstruksinya mungkin itu mahal. Nah, kaitannya dengan profit itu gimana mungkin bisa dijelaskan Pak? Jadi sebetulnya pemikiran yang kalau green building itu mahal di dalam biaya konstruksinya ya, biaya itu. Tapi itu sebetulnya relatif. Sebetulnya bisa saja bangunan gedung hijau atau green building itu lebih murah biaya pembangunannya. Contohnya. Sekarang itu banyak sekali gedung-gedung memakai curtain wall glass ya. Curtain wall glass itu sebetulnya lebih mahal dibandingkan dengan dinding biasa. Ya, dengan kerugian dari memakai curtain wall glass itu bukaan jendelanya jadi lebih besar, ya, dan itu menimbulkan masuknya radiasi panas ke dalam ruangan. Waktu panas masuk ke dalam ruangan itu menyebabkan beban pendinginan, ya, kerjanya AC itu semakin berat, dan waktu kerjanya AC semakin berat itu nanti dia mengkonsumsi listrik semakin banyak, ya. Nah, itu dari sisi konstruksi, ya, kita bisa melihat, harga curtain wall lebih mahal, ya, tapi dia tidak memberikan solusi untuk bangunan gedung hijau. Malah justru kalau kita memakai dinding biasa dengan jendela itu lebih murah, dan itu lebih menguntungkan, ya, dari sisi bangunan gedung hijau. Itu dari sisi pembangunan. Yang kedua dari sisi operasional, ya pasti bangunan gedung hijau itu nanti akan menghemat utilitas, biaya utilitas seperti listrik dan air, ya. Gitu. Jadi akan sangat berpengaruh di biaya operasional, ya. Ya, betul. Katakan misalnya kita menggunakan sanitary yang hemat air misalnya, seperti itu. Nah, memang sanitarinya kan kadang-kadang lebih mahal, Pak. Ya. Sistem sensornya, terus ya dia punya debit air yang diatur. Secara barang, investasi awalnya pasti jadinya lebih mahal. Tetapi tadi maksud Pak Budi, secara operasionalnya dia akan jauh lebih menghemat, begitu Pak, ya? Iya. Kalau misalnya dari saniter, lampu, AC, mungkin nanti biaya investasi lebih mahal. Tetapi kalau yang saya tadi bilang, ada beberapa elemen bangunan yang nanti jadinya lebih murah. Misalnya contohnya tadi dinding, ya, selubung bangunan, ya, dinding curtain wall dengan dinding biasa lebih murah dinding biasa, ya. Nah, tapi mindset-nya harus dirubah. Kita harus memikirkan bahwa suatu bangunan gedung itu mempunyai jangka waktu pemakaian itu lama sekali, 25 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Apakah di dalam jangka waktu yang panjang itu setiap bulannya kita memboroskan energi, memboroskan air, ya, di mana itu nanti jadinya beban biaya operasionalnya tinggi utilitasnya, ya. Nah, kita harus memikirkan selalu di dalam masa operasional bangunan itu, gitu. Ya, 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun, gitu, ya. Gitu. Dan itu memang, apalagi sekarang perubahan iklim, ya. Perubahan iklim itu semakin memburuk, ya, semakin memburuk. Kalau kita bisa merasakan lah, ya, sekarang cuaca udah tidak menentu, hujan itu udah volume hujannya udah besar sekali, ya. Kemudian kalau kemarau nanti nggak hujan-hujan, ya. Jadi udah itu nanti coba bayangkan perubahan iklim semakin memburuk. Bagaimana 10 tahun, 15 tahun lagi, bagaimana kondisi perubahan iklim ini? Mungkin suhu bumi ini semakin panas, tambah 2 derajat, 4 derajat. Iya, iya. Kita harus berpikir, makanya kan kita sebut bangunan gedung hijau kan bangunan, karena kita sebutnya bangunan sustainable. Sustainable itu artinya kita bisa melihat jangka panjang, gitu, ya. Bagaimana tidak menghabiskan sumber daya untuk saat ini juga, tapi memikirkan
jangka panjang gitu kan. Dan perubahan iklim ini kita harus pikirkan sekarang, mulai sekarang gitu, karena nanti semakin memburuk kondisinya. Baik. Nah, saya penasaran dengan kebanyakan proyek yang saya tahu yang menggunakan green building itu kan high rise building mungkin atau commercial building. Nah, kalau misalnya untuk residensial Pak, untuk perumahan, kira-kira mungkin nggak sih rumah itu diterapkan dengan prinsip bangunan hijau? Sangat mungkin ya. Kalau kita lihat, kalau kita melihat perubahan iklim, bagaimana kita memitigasi perubahan iklim ya. Secara umum sebetulnya rumah tinggal itu memegang peranan penting karena sebetulnya nanti diperkirakan 2050 ya, nanti urbanisasi di global ya, di dunia ini itu sekitar 70%. Jadi banyak karena taraf hidupnya meningkat, banyak orang pindah ke kota ya. Nah disitulah waktu itu urbanisasi, sekarang aja kan banyak kebutuhan tempat tinggal di kota ya. Sehingga kalau kita bisa membuat bangunan gedung hijau ya, menerapkan prinsip bangunan gedung hijau pada perumahan, itu dampaknya besar ya. Apalagi sekarang kalau di kota besar itu rumah tinggal bukan hanya landed tapi juga vertikal ya. Kita ngomong rumah tinggal ini juga termasuk apartemen gitu kan. Nah, itu sangat mungkin sekali ya, dan itu nanti dampaknya terasa sekali bagi pemilik rumah gitu ya. Biaya utilitas pasti turun banyak gitu. Akan sangat berpengaruh ya. Oh, akan sangat banyak berpengaruh. Nah, sementara kita dengar di luar banyak yang memberi label green building, bangunan ini green building. Tempat saya sudah green building, dan mungkin bahkan developer pun menyatakan rumahnya ini sudah menuju ke green building dengan adanya solar panel misalnya dipasang di atap rumah untuk pengganti energi yang biasa dari PLN ya. Nah, boleh nggak dibagi kira-kira hal-hal apa yang biasanya menjadi misconception nih dari yang kita sebut green building itu, orang kadang salah mengartikannya atau mungkin ada yang kurang tepat gitu Pak? Iya. Tadi memang kalau tadi gambaran besar saya adalah bagaimana desain bangunan itu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan penghuni gitu kan, dari secara global. Tapi kalau kita bisa detailkan lagi, sebetulnya bangunan gedung hijau itu bukan hanya misconception. Itu kadang-kala orang berpikir bahwa bangunan gedung hijau itu kalau ada tanaman ya, tanaman yang mengelilingi ya, pohon-pohon gitu. Bukan hanya itu ya. Yang penting kalau kita memikirkan bagaimana kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan gitu kan. Nah, artinya apa? Yang pasti yang pertama ya, kalau kita lihat lingkungan itu sekarang yang paling jelas itu perubahan iklim. Nah, bagaimana kita mengurangi dampak perubahan iklim gitu kan. Nah, jadi tentunya kalau perubahan iklim berkaitan dengan emisi CO2 dari bahan bakar yang bahan bakar dari fosil gitu kan. Nah, apa itu minyak, gas, dan batu bara. Nah, bagaimana kita mengurangi bahan bakar dari fosil untuk kebutuhan energi di bangunan kita ya. Tentunya kita berpikir, loh saya nggak pakai batu bara, tapi jangan lupa listrik itu kalau di Indonesia dihasilkan oleh PLTU. PLTU-nya yang menggunakan batu bara. Jadi secara indirect kita itu sebetulnya mengeluarkan emisi CO2 di bangunan kita gitu kan. Kemudian kalau kita memasak, kita memakai gas. Nah, gas itu bahan bakar dari fosil gitu kan. Nah, sekarang sudah ada terutama di apartemen karena tidak bisa masak karena asap ya. Mereka pakai air fryer atau pakai kompor listrik ya. Nah, itu juga bagus, tapi perlu diperhatikan ya itu tadi, sebetulnya kalau di luar negeri kita bisa milih, kita beli energi dari pembangkit listrik yang energi terbarukan gitu kan. Tapi kalau di Indonesia masih belum bisa ya. Tapi alternatifnya kita bisa pasang energi terbarukan di atap kita misalnya dengan solar panel gitu kan. Nah, itu kan gitu. Jadi sebetulnya
detailnya seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya di cat hijau atau banyak tanaman. Ya itu sebenarnya itu hanya sebagian dari. Betul. Jadi bisa dikatakan walaupun tidak ada tanamannya, tetapi kalau secara konsep dia menerapkan prinsip-prinsip green building dan menjawab prinsip yang tadi people, terus terhadap alam itu sendiri, dia udah masuk kategori green building, ya, Pak? Iya, betul. Karena tanaman itu kan sebagai salah satu ya elemen ya yang tidak mutlak ya. Karena sekarang ini kan kita kalau ngomong lingkungan itu kan kompleks ya. Lingkungan di dalam bangunan kita, lingkungan di luar bangunan sekeliling bangunan kita, atau lingkungan perkotaan itu luas sekali ya. Tapi intinya sebetulnya kalau misalnya seperti kayak tanaman gitu ya, vegetasi itu sebetulnya dia lebih membantu ke arah menurunkan iklim mikro ya, iklim lingkungan gitu ya. Secara lingkungan dia akan turun gitu. Temperatur udara sekitar ya. Namanya urban heat island ya, itu bisa diturunkan gitu. Banyak sekali Pak bagian daripada green building ya, misalkan energi, air, kesehatan manusia, kemudian area hijau, area resapan air ya. Mungkin kita tidak berpikir buat apa area resapan air. Nah, sebetulnya kita tuh harus berusaha supaya kalau hujan besar, limpasan air hujan tuh tidak langsung masuk ke saluran kota gitu kan. Itu membebani saluran kota gitu kan. Kalau bisa diserap sebisa mungkin di dalam area kita. Nah, itu kadang-kadang itu seperti itu. Jadi kalau semua gedung di Jakarta ini menerapkan itu, maka Jakarta mungkin tidak banjir gitu ya, misalnya gitu ya. Karena setiap lahan itu dia punya area resapan air gitu. Nah, area resapan air itu bisa pakai bis beton gitu ya, diresapin. Nanti kalau waktu kemarau, airnya itu bisa dipakai lagi gitu ya, untuk penyiraman atau gimana. Oke, menarik ya. Dengan Pak Budi ini berlatar belakang masternya di arsitektur, artinya kan ada kajian-kajian juga seputar arsitektur, dan doktoralnya juga saya lihat di profil Bapak kan arsitektur dan khusus spesial untuk green building. Nah, ada nggak Pak tips tertentu nih buat kita semua, bagaimana kita membuat bangunan yang bisa green dengan menerapkan strategi desain yang pasif? Jadi secara bangunannya itu sendiri mungkin ini terlepas dari material yang dibeli ya atau digunakan, tetapi bagaimana kita menyusun bangunan itu supaya bangunannya bisa mengacu ke green building, Pak? Oh iya, jadi kalau pertama ya, kalau desain bangunan itu dari desain arsitektur ya, kita lihat desainnya dulu ya, kita jangan lihat peralatan listrik ya, jangan lihat lampunya, AC-nya dulu. Desain bangunannya sendiri, bagaimana selubung bangunan itu bisa menahan panas. Sebetulnya Pak, misalkan prinsip untuk bangunan green building ya, atau desain pasif yang bagus untuk iklim tropis, sebetulnya hanya ada dua. Bagaimana menolak panas atau menghindari panas ya, dengan kalau menolak itu dengan elemen peneduh, kalau menghindari itu dengan orientasi. Orientasi bukaan ini tidak menghadap ke arah barat. Yang kedua adalah kalau panas itu tidak bisa ditahan, kemudian keburu masuk ke dalam ruangan, bagaimana secepatnya panas itu dikeluarkan. Nah, sebenarnya prinsipnya hanya dua itu, sederhana itu. Ya. Terkait di thermal itu ya Pak ya? Thermal. Nah, kalau di iklim subtropis, iklim dingin, itu malah ada 4 sebetulnya. Kalau dia musim dingin, itu malah dia berusaha panas itu sebanyak mungkin masuk ke dalam ruangan untuk mengurangi beban penghangat ruangan. Kalau sudah panas itu sudah dimasuk ke dalam ruangan, bagaimana selama mungkin panas itu ditahan. Makanya ada thermal mass. Itu kebalikannya kalau
Kalau di iklim tropis hanya ada 2. Bagaimana kita menghindari? Kalau tidak bisa dihindari keburu masuk, bagaimana secepatnya dikeluarin dengan natural ventilation atau dengan cara lain gitu. Gitu. Jadi memang sedangkan posisi dari bukaan pun harus betul-betul diatur berarti strateginya ya Pak? Iya, betul. Terlalu banyak bukaan pun juga, misalnya tadi Bapak katakan orientasi, sudah tentu nggak boleh membuat bukaan terlalu banyak ke arah barat misalnya. Iya. Berarti kita tetap harus menaruh bukaan untuk sirkulasi udara, tetapi orientasinya disesuaikan. Disesuaikan, betul. Jadi sekarang ya misalnya peraturan BGH PUPR itu sudah jelas sekali mengharuskan ya, mandatori, bangunan itu harus menghadap orientasi yang panjangnya ya, panjang bangunannya yang lebih panjang itu harus menghadap utara atau selatan. Oh, sisi memanjangnya ya. Kalau terpaksa kondisi site-nya tidak memungkinkan menghadap barat dan timur, maka harus diadakan rekayasa supaya OTTV. OTTV itu artinya besaran yang menghitung berapa panas yang masuk ke dalam ruangan. Itu tidak boleh lebih dari 35 watt per meter persegi. Jadi sebetulnya dari sisi orientasi sudah diatur di BGH PUPR gitu kan. Nah, apalagi kemudian dari sisi bukaan jendela itu tidak boleh, misalkan ada kembali lagi ya, karena kita kondisi industrialisasi banyak diproduksi dinding dengan curtain wall, dinding kaca dengan rangka aluminium itu. Itu membuat sekarang bahkan rumah tinggal yang saya lihat di perumahan-perumahan itu, mereka tuh karena curtain wall itu berbentuk panel yang ukuran tertentu ya, mereka langsung pasang gitu. Padahal itu menjadikan bukaan jendelanya jadi besar gitu ya. Nah, apalagi kalau menghadap barat dan timur. Timur juga harus diwaspadai ya. Timur itu radiasi panasnya hampir sama dengan barat. Oh, ya. Bukannya katanya matahari pagi bagus? Ya, kalau matahari pagi itu mungkin dari jam 7 sampai jam 9 itu masih lumayan bagus ya. Tapi kalau udah jam 10 itu panas sekali. Saya pernah mengadakan penelitian. Itu saya mengukur ada suatu ruangan ya, itu penghuninya komplain bahwa dia itu walaupun AC-nya dipasang, udah dipasang, tapi pada waktu kira-kira jam 10 karena dia kacanya itu menghadap timur, itu dia merasa panas gitu. Nah, waktu saya ke sana, saya foto dengan alat itu ya, kamera termal, itu kelihatan bahwa ada panas itu yang cukup tinggi ya, itu terperangkap di antara curtain jendela itu ya. Jadi itu hati-hati ya, karena tadi ya, kembali lagi ya tadi ya yang saya tadi bilang, kalau panas itu sudah keburu masuk, kita harus memikirkan bagaimana cepat keluar. Itu yang nanti Bapak mungkin pernah dengar efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah suatu, sebetulnya sederhananya adanya panas yang terperangkap di dalam ruangan, tidak bisa keluar gitu ya. Bagaimana baiknya? Ya sebetulnya baiknya dari luar dihalangin, pakai elemen peneduh, ya. Kita bangunan-bangunan vernakular itu atapnya menjorok keluar, itu sebetulnya udah bagus. Nah sekarang itu kita sudah desain-desain yang modern itu sudah melupakan itu, elemen peneduh sangat minim, padahal itu sangat penting di iklim tropis. Padahal itu dulu udah dirancang khusus sudah, untuk di iklim ini ya, Indonesia. Betul. Karena kita harus belajar dari orang-orang yang dulu, nenek moyang kita, mereka sudah membuat bangunan itu sesuai dengan iklim setempat gitu ya. Kalau kita contoh ya, bangunan-bangunan Belanda yang pernah saya lihat ya, itu atapnya hampir sebagian besar sudah ada insulasi glass wool ya, kadang-kadang ada glass woolnya, ada papannya gitu. Tapi yang saya heran,
terutama di bangunan-bangunan industri gitu ya, mereka sudah melupakan itu. Bangunan-bangunan itu hanya pakai atap singkalum, atap metal, di mana itu tidak diberi insulasi. Padahal itu sangat-sangat berpotensi untuk panas itu masuk dengan besar sekali dengan panas. Nah, berbicara mengenai atap, Pak Budi, kira-kira kalau di iklim tropis di Indonesia ini, bentuk atap apa yang kurang lebih misalnya paling cocok ya sebetulnya untuk diterapkan untuk rumah tinggal? Terus bahannya juga bahan apa kira-kira yang udah cukup oke ya untuk cukup bagus untuk menahan panas, Pak Budi? Mungkin ada. Oke, yang penting itu jangan atap metal ya, atap metal. Sekarang ada atap yang bentuknya seperti kayak genteng, tapi dari metal, ya misalnya kayak multi roof gitu kan. Nah, multi roof itu sebetulnya sama aja, itu metal gitu kan. Walaupun ada pasirnya gimana, tapi itu tetap metal. Kalau metal itu dia sangat meneruskan panas ya, mempunyai daya untuk meneruskan panas yang besar gitu. Ya yang paling sebetulnya atap genteng itu udah lumayan bagus ya, genteng. Beton itu juga lumayan bagus ya. Dibandingkan dak beton gitu ya? Ya, dibandingkan dak beton. Jangan metal gitu. Karena metal itu sudah mempunyai hantaran panas yang besar, tebelnya tipis. Ya, tebelnya tipis. Kalau kita menghitung U value daripada atap, lapisan-lapisan itu kita hitung, itu biasanya kita menghitungnya juga selain daya hantaran panas tiap material, itu kita juga hitung tebalnya gitu ya. Ya, jadi metal itu selain hantaran panasnya besar, tebalnya biasanya tipis, hanya 0,4 mili. Gitu. Gitu. Bahkan saya dengar sekarang pemerintah lagi ada program yang mengganti atap ya, Pak, se-Indonesia ya. Ya, sebetulnya itu cukup bagus idenya, karena saya kemarin ke Palembang, itu kalau dari bandara itu banyak bangunan-bangunan, walaupun bangunan-bangunan umum itu pakai genteng gitu. Pakai genteng. Tapi kalau kita lihat misalkan dari bandara, misalnya dari bandara Soekarno-Hatta gitu ya, mungkin kalau lihat banyak bangunan, terutama bangunan industri itu yang sudah memakai atap metal gitu lah. Yang itu sebetulnya sangat tidak cocok ya untuk iklim kita. Kalau mau harus dikasih insulasi. Saya banyak mengusulkan bangunan-bangunan yang saya audit ya, yang saya jadi konsultannya itu untuk memberikan insulasi. Insulasi. Di mana which is sebetulnya kalau bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu semuanya sudah ada insulasi. Bahkan saya pernah lihat sendiri insulasinya itu sudah sampai udah agak rusak gitu ya, tapi masih ada tuh insulasinya. Pakai apa, Pak? Insulasi? Biasanya insulasi ada glass wool ya, glass wool. Cuman glass wool itu masalahnya kalau kena kulit gatal ya, dan juga ada yang bilang di klien saya ada yang nggak mau pakai karena termasuk limbah B3 gitu kan. Nah, kita bisa sekarang teknologi itu maju kok. Ada yang kita pakai spray ya, ada yang pakai spray bahan bakunya itu dari kertas, ya kertas. Namanya apa? Kemudian ada juga yang XLPE ya. XLPE itu singkatannya cross link poliuretan apa ya gitu ya. XLPE itu bentuknya seperti lembaran, Mbak. Lembaran seperti kayak lembaran gampang masangnya dan ringan gitu. Dan itu tidak gatal kalau itu ya, masangnya mudah. Dan itu sangat efektif ya, Pak ya? Oh, efektif sekali dan kita biasanya memakai simulasi energi, penghematannya bisa sampai 6% ya, bahkan sampai 10% hanya dipakai insulasi gitu. Ya jadi kalau kita pakai simulasi energi kan kita bisa menghitung tuh, ya menghitung secara detail, dan itu ternyata terbukti. Gitu. Nah,
terkait dengan simulasi nih Pak. Buat kita yang arsitek, kita desainer interior, ya terutama arsitek lah yang mendesain bangunan. Ada gak tips atau misalnya katakan ada tools tertentu yang bisa menolong kita membuat merancang bangunan ini menjadi green building. Misalnya untuk perhitungan tertentu atau bagaimana kita melihat selama ini kan mungkin kita common dengan AutoCAD, SketchUp dan lain sebagainya. Adakah kira-kira tools-tools lain yang bisa digunakan untuk kita bisa merancang pendekatannya ke green building, Pak? Oke. Sebetulnya kita mulai dari analisa tapak ya. Kalau arsitek itu biasanya mulai dari tapaknya dulu. Sebetulnya dari analisa tapak itu kita bisa memakai program yang free, yang web apps, tidak perlu install apapun di komputer kita. Itu misalkan kayak Autodesk Forma. Autodesk Forma itu kita hanya menempatkan titik lokasinya di mana. Nanti dia iklimnya, kecepatan angin, kelembapan, itu semuanya sudah sesuai dengan lokasi itu. Oh, langsung dirangkum di situ Rangkum di situ. Jadi kita dengan mudahnya, misalkan kita membuat analisa bayangan gitu ya. Kita tinggal putar-putar aja masa kita, gubahan masa kita itu bagaimana radiasi panas mataharinya, kemudian arah anginnya menguntungkan gitu kan. Karena arah angin itu kan hanya nggak banyak arah kan, hanya searah gitu kan. Nah, bagaimana arah angin yang searah itu kita bisa maksimalkan dengan adanya kita pakai untuk cross ventilation misalnya begitu ya. Nah, itu pakai Autodesk Forma udah cukup. Itu cukup valid Pak ya untuk menentukan arah anginnya. Betul karena dia mengambil dari weather station terdekat. Ya, jadi dia bisa mengambil data temperatur, kelembapan, kecepatan angin dan lain-lain gitu ya. Dan itu nanti sudut mataharinya Bapak bisa pilih bulan apa gitu ya, karena matahari kan bergerak ya. Dia agak cenderung ke selatan atau ke utara tergantung bulannya kan. Nah, nanti kita bisa lihat nih analisa bayangannya ya. Nah, itu yang pertama, itu yang sederhana. Ya, secara cepat itu bisa kita analisa tapaknya. Ya, bagaimana pengolahan dari masa bangunan kita. Nah, yang kedua, kalau kita mau lebih detail, kita bisa pakai program Edge. Program Edge itu dari Bank Dunia. Ya, dari Bank Dunia dia memberikan software gratis. Kita bisa mensimulasi kebutuhan energi, air, dan malah ada embodied energy di material, ya, energi yang terkandung di material. Karena tadi yang kita bicarakan ini kan lebih ke arah operasional. Kita nggak melihat bagaimana material yang kita pakai itu sebetulnya waktu pembuatan di masa sebelumnya itu memakai energi yang besar, gitu. Nah, itu diperhitungkan juga di Edge. Edge itu kenapa Bank Dunia itu menerbitkan aplikasi itu dan juga dia menerbitkan sertifikasi Edge karena Bank Dunia itu mempunyai visi lingkungan juga, sehingga karena dia berhubungan dengan banker, orang banking kan biasanya tidak kurang paham mengenai masalah teknis. Nah, dibuatlah itu untuk membantu perbankan di dalam mengeluarkan produk-produknya, misalkan seperti green loan atau pinjaman lunak untuk bangunan gedung hijau gitu, misalnya gitu. Edge software itu menggunakannya nggak sulit tuh Pak ya? Oh, mudah sekali. Bahkan makanya tadi kan karena tujuannya kan yang buat Bank Dunia, kemudian juga di orang-orang yang awam juga bisa pakai gitu ya, dengan pelatihan sebentar, dan semuanya tidak perlu pengetahuan teknis yang mendalam, tapi dibantu di dalam Edge itu mereka sudah menghitungkan untuk kita. Nah, bahkan Edge itu dibuat oleh para arsitek sehingga dia juga bisa memberikan suatu perkiraan program ruang ya, berapa luas ruangannya. Misalnya kita untuk buat rumah sakit umum gitu ya, itu pasti ada ruang IGD, UGD, ruang operasi,
ruang pemulihan dan lain-lain gitu kan. Nah nanti itu akan muncul luasannya. Dan kita kalau mau mengganti bisa, ya. Kita mau override bisa. Kalau misalkan kita ganti tipe bangunannya klinik, maka nanti lebih simpel. Klinik hanya ada ruang konsultasi, ya, ruang tunggu, hanya itu aja, nggak ada ruang operasi. Kemudian misalkan kalau kita mau mendesain bangunan hotel, kita tinggal pilih aja bangunan hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, okupansinya berapa persen, nanti dia akan memberikan anunya. Jadi udah ada guidance ya? Udah ada guidance. Jadi semacam program ruang dengan ruangnya ada. Standar ruangnya yang efisien. Ada, betul. Wah, betul, luar biasa ada. Ya. Dan ini ada tipologinya yang sudah ada residensial, retail, industri, education, universitas, hospital, ya. Hospital aja udah jenisnya banyak, kita bisa pilih rumah sakit umum, rumah sakit rumah sakit gigi, klinik, rumah sakit pendidikan, macam-macam. Jadi kita bisa cross check kalau kita sudah punya desain, kemudian kita counter ke edge, kita kan bisa melihat ya Pak, apakah desain kita ini sudah efisien, energinya, konsumsi airnya, semacam itu ya. Betul. Bahkan apakah material kita, kalau kita ngomong kan, material kita ramah lingkungan. Nah, tapi buktinya apa? Nah, di edge itu dia bisa menghitung. Nah, kalau kita material embodied energinya, embodied energy di material, energi yang terkandung pada material, itu memenuhi persyaratan, maka kita bisa pastikan bahwa memang material kita sudah kita pilih itu. Ya, gitu. Dia udah ada standarnya. Sudah ada standarnya. Misalkan embodied energy di bata merah dibandingkan dengan energi yang terkandung pada bata ringan. Nah, kita bisa melihat tuh perbedaannya besar karena pada bata merah itu waktu dibuat itu dia memerlukan energi yang besar untuk pengeringan, untuk pembakaran dan lain-lain, dibandingkan dengan bata ringan gitu. Jadi kita nggak sembarangan memilih material gitu ya. Kita sudah pikirkan gitu kan. Jadi sebetulnya energi itu kita bisa bagi energi, embodied energy pada awal bangunan itu dibangun, waktu konstruksi, dan energi pada energi operasional, which is energi operasional bisa ya sepanjang masa pakai dari bangunan itu, bisa 25 tahun, 30 tahun, ya 50 tahun gitu. Nah, tadi Bapak ada singgung bata merah dengan bata ringan. Nah, ini banyak banget Pak pertanyaan. Jadi klien-klien kita kalau bangun rumah, hampir semuanya maunya pasti bata merah. Jadi dari dulu selalu kita bilang bata merah paling kuat, paling lebih kedap dan lain sebagainya. Nah, sekarang tapi ternyata low embodied karbonnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi lebih disarankan sebetulnya bata ringan. Bata ringan. Nah, bagaimana tuh Pak menyiasatinya Pak? Membuat bangunan yang apakah bata ringan yang sekarang itu juga secara kualitas juga mendukung untuk kita gunakan pada rumah-rumah yang medium high gitu Pak? Oh iya, sebenarnya bata ringan banyak dipakai ya. Cuman biasanya kalau di gedung-gedung itu, kalau di bagian toilet itu mereka nggak mau pakai bata ringan, tapi ada bata merah di situ ya, karena takutnya nanti rembes bocor ya. Nah, memang uniknya ya, nanti kita bisa pakai itu program EDGE ya. Itu kita bisa kadangkala penghematan embodied energy ya, penghematan karbon footprint yang ada di material. Misalkan kita pakainya, pilihan kita adalah bata ringan. Tetapi nanti di dalam penghematan energi, bata ringan itu sebetulnya tidak bagus untuk rambatan panas. Dia sangat U value-nya tinggi. Wah, jadi kontradiktif dong. Kontradiktif. Makanya ini kita perlu balancing ya. Makanya sebetulnya uniknya yang tadi kalau di EDGE itu dia hanya fokus ketiga, penghematan energi, air, dan material. Ini kita perlu balance. Kadang-kala kita menghemat di energi, nanti embodied energinya jadi tinggi gitu kan. Ya kita harus balance. Makanya di EDGE itu dia mempunyai standar minimum penghematan energi 20%, penghematan air 20%,
air, material 20%. Tidak boleh, misalkan yang lain di atas 20%, ada satu yang 19%, tidak boleh. Semuanya harus rata, harus 20% atau lebih, gitu. Oh, menarik banget ya. Jadi ternyata nggak semudah itu kita memberi label green ya pada Betul, betul. Contohnya Pak, dari sisi material ya. Kalau kita melihat energi yang terkandung pada material bukan hanya pada waktu material itu dibuat, tapi pada waktu material itu juga waktu di waktu pembangunan. Ya, contohnya, saya ada proyek ya bangunan di Universitas Negeri ternama di Jawa Tengah, itu mereka sampai mempunyai effort lebih ya. Waktu dia ngecor slab beton di lantai ya, gedung tinggi, gedung kuliah ya, itu dia ngecornya di bawah. Katakanlah tebal slabnya itu 18 cm ya. Dia ngecor di bawah itu 10 cm. Ya, dengan tulangannya sudah disiapkan. Setelah dicor 10 cm, slab itu diangkat ke atas. Ya. Yaitu pakai dia sistem precast, itu namanya half slab ya, half slab. Nanti setelah di atas, sisanya yang 8 cm itu nanti dicor sama-sama dengan balok. Gitu, ya. Kenapa kok dia bersusah payah begitu ya? Karena itu kan nanti dari sisi pelaksanaan dia akan mengurangi pemakaian perancah. Ya, misalnya kalau pakai perancah kayu itu jelas bekistingnya, waktu pelaksanaan di mana kalau waktu pelaksanaan lebih lama tentunya kan dia pemakaian energi, pemakaian sumber daya pemakaian material itu juga lebih banyak gitu kan. Nah, kalau dia pakai sistem half slab itu dia bisa tidak memakai perancah gitu kan. Oh, jadi setengah plate itu menjadi bekisting itu sendiri. Iya, betul. Dicor di bawah. Itu sampai berpikiran seperti itu loh, Pak. Oh, hebat ya. Ya, jadi memang ya itu kampus itu memang luar biasa itu ya. Dia membangun banyak gedung, ada 11 gedung gitu ya. Saya terlibat di semua gedung itu dan mereka itu sangat konsisten di dalam menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Misalkan dari sisi material itu ya, kemudian dari sisi air, itu air di kampus itu tidak ada yang terbuang. Bahkan air dari tetesan AC, misalkan bangunan kuliah 6 lantai, itu setiap AC itu ditadah air yang air drain AC-nya itu kondensasi, itu dikumpulkan Pak, dipakai lagi. Air hujan dipakai lagi. Ya. Kemudian ruang kuliah itu kalau kita kan kadang-kadang ada salah kaprah ya. Kita memanfaatkan pencahayaan alami ya. Bukaan kacanya kalau di ruang kuliah itu kaca semua gitu. Tapi kemudian kejadiannya karena tidak didesain dengan bagus, tidak ada elemen peneduh yang bagus, akhirnya silau atau panas gitu kan. Akhirnya jendela yang sudah kita desain itu, kita bangun itu, kita tutup semua dengan kurtin. Ya. Kalau di UGM tidak ada kurtin sama sekali, terbuka semua, dan dia pakai sensor. Kalau cahayanya sudah misalkan di siang dan pagi hari, maka lampu-lampu yang sederet dengan di sisi bukaan kaca itu akan mati secara otomatis. Itu menghemat listrik, ya lampu gitu. Iya. Dan hampir semuanya gedung itu memakai solar panel gitu kan. Dan itu contoh yang bagus. Kalau Bapak ingin melihat misalnya bangunan education yang benar-benar menerapkan prinsip bangunan gedung hijau, yaitu di situ. Nah, bicara solar panel, Pak. Sekarang kan solar panel itu juga lagi tren ya. Orang dikit-dikit solar panel. Dan saya lihat penggunaannya udah mulai masuk ke rumah tinggal. Betul. Jadi ada beberapa customer, klien tuh ingin misalnya, oh rumah saya juga pengen dipasang solar panel. Nah, menurut Bapak, apakah solar panel yang dipasang di rumah, ya, kalau tadi kan kita bicara gedung, Pak. Kalau rumah itu, apakah sudah cukup efektif untuk kita bisa pakai di rumah, baik itu dari segi investasinya dan efek pengurangan biayanya untuk operasionalnya. Kira-kira bagaimana Pak Budi? Iya betul. Sekarang
kembali lagi kan, kita kalau hanya lihat sesaat, investasi sesaat ya, saat ini itu memang mungkin biaya solar panel masih mahal ya. Mungkin nanti berapa tahun kemudian mungkin solar panel akan lebih murah ya. Tapi kita kembali lagi, kita harus melihat masa pakai bangunan kita atau rumah kita. Kita kan pakainya bisa sampai 50 tahun gitu kan, jangka waktu yang lama gitu. Ya, bagaimana kita per bulannya kita bisa menghemat cukup banyak ya. Saya juga memakai solar panel di rumah saya. Ya kira-kira bisa setengahnya ya kita kurang ya. Bisa setengahnya kita kurang. Karena sekarang, apalagi sekarang kalau dulu kendalanya tuh kita harus memakai baterai atau aki. Tapi sekarang dengan adanya jaringan on-grid, itu kita bisa memakai jaringan PLN untuk istilahnya menyimpan listrik kita, gitu. Kalau kita lebih, gitu ya, surplus, gitu. Jadi kelebihannya tidak perlu disimpan di baterai yang off-grid ya dulu ya. Betul. Oh, betul. Dan memang sebetulnya secara harga yang on-grid itu lebih murah ya. Kalau off-grid karena butuh baterai lebih mahal ya, Pak. Ya, jadi perbandingannya kalau garansi daripada solar panel itu produsen bisa ngasih garansi 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi kalau baterai paling 3 tahun udah rusak gitu kan. Oh iya. Ya, jadi itu ya kita bisa lihat di situ. Jadi sebetulnya secara filosofi ya, kalau Bapak mau menerapkan bangunan gedung hijau itu di rumah itu sangat bagus sekali kita memasang solar panel. Karena begini ya, sebetulnya pembangkit listrik PLTU gitu ya, itu misalkan kalau memproduksi listrik 100% gitu ya, yang sampai ke bangunan kita hanya 30%. Ya itu yang kita perlu pahamin. Sebetulnya pembangkit listrik itu investasinya besar, tapi yang masuk ke bangunan kita hanya 30%. Kenapa? Karena ada loss di pembangkitnya sendiri, di turbin, ada loss di jaringan PLN, jaringan jaringan transmisi. Ya, transmisi kabelnya. Tapi kalau solar panel itu 100% produksi dari atas atap langsung masuk gitu kan. Ya. Dan itu kemudian kalau prinsip daripada sustainable itu kan harus sharing energi. Nah, sebetulnya kalau kita tiap rumah pasang solar panel, kita bisa share energi karena waktu kita surplus, kita kan kembalikan energinya ke PLN. Jadi PLN itu mengurangi beban puncak. Mungkin Bapak ingat berapa tahun lalu Jakarta blackout, mungkin 2 hari ya. Itu karena apa? Karena beban puncaknya itu sudah tinggi, ya, sehingga kalau ada gangguan sedikit, ada di suatu daerah trip gitu ya, itu langsung satu kota ini mati ya. Tapi sekarang itu mungkin agak berkurang beban puncaknya karena gedung-gedung banyak yang sudah pakai solar panel gitu. Ya. Jadi memang solar panel ini cocok di Indonesia ya? Oh, cocok sekali. Wong kita matahari tersedia. Matahari berlimpah. Ya. Makanya saya cenderung untuk menyarankan kalau bagi arsitek yang mendesain bangunan gedung hijau, tolong kita itu melihat, selain kita melihat suatu tantangan, tapi kita juga bisa melihat bagaimana keuntungan kita di Indonesia. Contoh, Indonesia itu sinar matahari berlebih ya, dan itu hampir sepanjang hari kita dapat ya curah hujan. Curah hujan itu kita tinggi ya di Indonesia. Bagaimana kita memanfaatkan air hujan? Ya kita bisa kita pakai ya. Untuk penyiraman, untuk flushing gitu. Itu kan konsep yang semacam ada grey water. Oh iya. Ya, jadi kita bisa pakai rainwater harvesting. Itu adalah air hujan nanti kita filter, bisa pakai filter sand filter sama carbon filter.
kita sudah bisa pakai untuk penyiraman, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari bisa. Ya. Kemudian air sisa dari bilasan dari kamar mandi, dari wudhu, itu kita bisa recycle, ya misalkan grey water. Bahkan di gedung-gedung tinggi di Jakarta itu sudah black water, jadi dari STP airnya sudah diolah lagi untuk flushing dan untuk penyiraman tanaman. Ya. Contohnya gini, kalau kita pakai keran air itu 1 menit kita kalau kerannya dibuka terus kita akan mengeluarkan air kira-kira 4,5 liter gitu kan, 4,5 liter. Tapi kalau kita pakai toilet sekali tekan, kita tidak sadar sekali tekan itu kalau untuk yang tombol besar itu sudah 4,5 liter. Kenapa kok yang 4,5 liter itu kita tidak pakai air hujan atau air recycle? Kenapa kok kita toiletnya ya kita pakai air PDAM untuk flushing? Ya kita tidak sadar bahwa sebetulnya pemakaian terbesar kalau di gedung-gedung itu adalah flushing untuk toilet. Ya. Cuma memang secara mekanisme, secara sistem plumbingnya itu harus dipersiapkan betul-betul ya Pak. Oh ya. Untuk pembagian betul. Airnya. Betul. Biasanya kalau di gedung-gedung tinggi itu ya mereka punya biasa di basement itu dia punya bak yang besar itu ya untuk nampung air hujan. Kemudian nanti air hujannya diolah, itu nanti dimasukkan di tangki, di roof tank itu campur dengan air bersih, air dari PDAM. Nah, biasanya itu bisa dipakai untuk kebutuhan air bersih. Atau dari air hujan hanya dipakai untuk penyiraman, bisa juga. Gitu. Ya. Wah, menarik banget. Ini kalau kita diskusi ini sepertinya 2 hari juga nggak cukup untuk belajar tema green building ini. Menarik. Mungkin yang terakhir Pak, kira-kira kalau teman-teman arsitek, desainer ingin belajar lebih lagi mengenai green building, ya, kira-kira langkah seperti apa yang harus diambil? Terus kita perlu belajar kemana supaya semua arsitek, harapannya arsitek-arsitek di Indonesia ini bisa menerapkan prinsip green building dalam mendesain. Betul. Tentu untuk menjawab isu global ya tentang iklim di Indonesia. Jadi semua yang merancang mempersiapkan diri untuk mengerti dan memahami dengan benar gitu. Sebetulnya EDGE itu selain dia membuat aplikasi untuk bangunan gedung hijau dan dia mengadakan sertifikasi bangunan gedung hijau, EDGE itu juga mengadakan pelatihan dan EDGE itu kerjasama dengan universitas jurusan arsitektur. Karena tadi yang saya bilang EDGE itu sebetulnya yang buat itu juga tim ini dari arsitek juga, ya. Nah, kita mengajarkan EDGE itu, ya namanya kuliahnya Design for Greater Efficiency DFGE, ya. Itu di 27 perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk Untar, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini sudah mengajarkan di jurusan arsitektur. Bahkan IAI Jawa Tengah itu juga sudah mengadakan pelatihan EDGE. Ya. Jadi sebetulnya kalau arsitek mau mendalami bangunan gedung hijau, kita bisa memakai itu program EDGE itu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai green building itu bisa melalui aplikasi EDGE karena ada pelatihannya, dan juga mungkin sekalian buat yang ingin memperdalam bisa kuliah lanjutannya Pak. Mungkin salah satunya misalnya di Untar ada program PPAR dan program Magister Master Arsitektur. Di situ bisa belajar lebih dalam lagi mengenai green building. Baik Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya, untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Oke. Kalau gitu saya tutup sesi kali ini, perbincangan kali ini mengenai green building. Kita berterima kasih kedatangan Pak Budi sebagai narasumber yang valid, yang luar biasa udah berbagi ilmu. Sekian dari saya, kita akhiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.